Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mulai ya perkuliahan pertemuan ke-15, mungkin terakhir pertemuannya, karena minggu depan itu sudah uji kom ya. Jadi minggu depan hanya uji kom saja, tidak ada perkuliahan. Kita akan menggunakan media MS Team untuk pertemuan awalnya dan nanti yang mengerjakannya di My Class. Sekarang lagi saya buat untuk ininya. Hari ini sesuai dengan perkuliahan kita akan kuliah membahas tentang bab 7 buku Chukyu Minano Nihon Chukyu ya, Nihongo Chukyu-nya. Kita lihat absensi dulu ya, absensi dulu kita lihat. Ini yang sudah hadir 16 orang. Selamat tahun baru 2021 ya. Kita mulai dengan semangat baru, walaupun kuliahan terakhir ya tanggal 11, tapi ini mungkin nanti akan lanjut lagi perkuliahan pada semester 2, semester 4, itu tanggal 8 Februari ya, 8 Februari 2021. Kemungkinan mata kuliah ini akan berlanjut Chukyu Mojigoi ke Chujokyo Mojigoi. Itu masih mungkin kemungkinan masih saya yang akan mengampuknya. Nah, untuk hari ini kita absensinya kita lihat dulu. Kemudian nanti saya akan tambahkan dengan forum atau kuis diskusi ya di sini. Kurang kayaknya forumnya. Sebelum perkuliahan hari ini ada jangan lupa tugas ya, tugas individu tanggal 11 dikumpulkan. Ini ada yang ngumpulin belum? Kayaknya belum. Baru 2 orang ya, baru 2 orang yang submit dari 42 kelas A dan kelas B, belum ngumpul semuanya. Jadi ini tugas Cukinya baru 2 orang, kemudian absensi dulu saya lihat. Sehat semua ya. Hari ini udah bulan Januari 2021. Kita sambut tahun baru ini dengan semangat baru. Walaupun masih perkuliahan kemungkinan tetap kuliahan online ya, nanti akan saya persiapkan untuk Chujokyo Mojigoi, tapi menurut saya kalau materi akan melanjutkan dari perkuliahan ini ya. Jadi nanti kita akan bahas lanjut bab 8, bab 9, bab 10 dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu absensinya hari ini. Oke. Yunas belum masuk ya. Coba saya lihat dulu yang absen di sini. Oke, jadi yang ini saya tulis terlambat terlebih dahulu. Terus Rahmat masuk gak? Belum ya? Oke. Rahmat juga terlambat. Alpianisa juga terlambat. Oke,
ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang tugas atau apa gitu? Tidak ada ya. Jadi uji kom sesuai jadwal tanggal 11 Januari 2021. Jadi hari ini yang belum masuk 4 orang ya. Feni, Elinisa, sama Apianisa dan 5 orang yang belum masuk. Oke. Dari 25 orang. 24. Siapa yang belum masuk terlambat? 1, 2, 3, 4. 24 berarti ini ada 19. Berarti betul 5 orang ya yang belum masuk, artinya terlambat. Baik, kalau begitu kita lihat materinya ya. Materi hari ini tentang Nihonji no Shoku Seikatsu ya, jadi kehidupan tentang makanan. Jadi Shoku Seikatsu itu adalah pola hidup makanan orang Jepang. Sekarang di Indonesia sudah banyak sekali produk-produk makanan Jepang yang sudah merambah di pasar Indonesia sekarang ini. Ya, termasuk misalnya sushi, sashimi, ya, tempura, udon, dan sebagainya. Nah, ini tidak akan masuk dalam uji kom, tapi ini akan menambah pemendaraan kosakata Anda untuk hari ini. Ya. Di sini ada 2 paragraf, tapi lumayan cukup padat. Sebetulnya dibagi 2 ya, bacaannya itu dibagi 2, jadi bacaan pertama dan bacaan kedua. Di sini ada 2 bacaan. Oke, kita mulai dari seperti biasa, kita pendengarkan Cokai terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti kita akan bahas kosakatanya satu persatu dan kanjinya juga mungkin cara bacanya itu dilihat dari Cokai ya. Nah, sebelum membaca kita persiapkan dulu informasi-informasi yang akan didapat dari bacaan ini ya. Yang pertama, Hombung Oyomima ini minna de hanashi ao. Ya, kita berdiskusi dulu terlebih dahulu sebelum membaca itu. Jadi kita masukin dulu kira-kira apa sih materinya yang ada di buku itu dari pertanyaan ini. Anata wa donna ryori o tabeta koto, nihon ryori o tabeta koto ga arimasu ka? Mata nihon ryori no jairyo wa donna mono deshita ka? Nah, jadi pernah makan makanan Jepang tidak gitu ya. Kemudian bahan dasar jairyo itu bahan dasarnya itu apa ya? Kemudian anata no kuni no ryori to kuraberu to nihon ryori wa donna tokuchou o arimasu ka? Tokuchou ga arimasu ka? Jadi apa dibandingkan dengan masakan kita, masakan negara Anda, apa sih perbedaan masakan Jepang dengan masakan Indonesia? Kita diskusi dulu ya. Kemudian shun toyu kotoba no imi o shirabete kudasai. Setsumei shite kudasai. Shun itu kalau di kita itu musim durian, musim apa ya sekarang itu apa ya? Musim durian yang banyak itu musim rambutan, musim mangga dan sebagainya. Ini shun gitu ya. Ima no wakai Nihonjin tachi wa donna tabemono ga suki desu? Suki da to omoimasu ka? Nah, bagaimana apakah orang Jepang itu makanannya seperti apa? Nah, sebagai image ada orang Jepang mengatakan bahwa makanan Jepang itu dimakan dengan mata atau Nihonjin wa mede taberu ya. Orang Jepang itu makan dengan mata. Tapi orang Indonesia itu makan dengan mulut. Artinya orang Indonesia itu yang penting rasa. Kalau orang Jepang itu yang penting pandangan atau sudut pandang pertama ketika mereka makan itu. Baik, kita dengarkan dulu cokainya. Nah, ini nambah 1 orang nih. Siapa ini? Yang belum masuk, yang nambah.
Wairunisa ya, Wairunisa nambah. Oke, kita mulai ya. Kita dengarkan dulu, nanti setelah itu baru kita bahas bersama. Kita coba cokainya apakah kedengaran atau tidak. Satu dulu ya. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。 Kedengaran tidak cokainya? Terdengar Oke ya. Baik, kita mulai dulu ya, seperti biasa. Di sini ada yang hijau atau biru-biru itu artinya kosakata baru ya, dan kanji-kanji baru. Tapi sebetulnya sudah bukan yang aneh, cuma cara bacanya aja yang belum kita paham. Kita dengarkan sambil baca ya, itu adalah salah satu cara untuk membaca pertama kali kanji yang dilihat. Kalau kita tidak bisa bacanya, kita dibimbing oleh cokainya. Gitu. Kita lihat ya. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。主食というのは日常の食事の中心となる食べ物で、普通は穀物である。副食というのはその穀物と共に食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。日本人の米食の歴史は古く、すでに弥生時代から始まっていたと言われている。副食の中心は魚や貝や野菜であった。古くは肉食も行われていたようであるが、奈良時代に仏教が広まってからは動物の肉を食べることが避けられるようになった。現在のように再び肉が食べられるようになったのは明治時代に入ってからである。日本料理に使う調味料で重要なのは醤油であろう。中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。醤油は調理に使われるだけでなく、豆腐や刺身を食べるときなど、かけたりつけたりしても使われ、和食になくてはならないものである。味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。もちろん塩、砂糖、酢、ソース、それに最近は化学調味料も欠かすことはできない。Ini bacaan pertama ya, bacaan keduanya kita klik dulu. Nihon料理は一般的に味があっさりしていると言われている。東南アジアのスパイスを使った辛い料理や油を使って揚げたり炒めたりするものが多い中国料理などと比べると、そのことがよくわかる。新鮮な材料が豊富に手に入る日本では、その材料の持っている味や香りを生かすことが料理の基本なのである。したがって使う材料の最も美味しい時期を選んで料理をすることが大切であり、また食卓の料理によって季節を感じるのである。さらに作った料理を入れる器も料理によって季節によって色、形、材質などを考え合うものを選ぶ。日本料理は目で食べるという言葉があるように、ただ味さえ良ければいいというのではなく、見て楽しむことも大切だと考えられているのである。戦前までは多くの家庭が和食中心であったが、戦後、特に昭和30年代からの高度経済成長とともに、食生活はバラエティに富むようになったと言われる。
学校給食の影響もあって、パンが広く食べられるようになり、洋食、中華と家庭での料理も豊かになり、豚肉、牛肉などの肉類や卵、乳製品なども多く食卓に並べられるようになった。また、大都市では寿司、天ぷら、そばなど和食の店の他に、中国料理、フランス料理、ロシア料理をはじめ、イタリア、ドイツ、スペイン、メキシコ、インドなど各国料理の看板が見られるようになった。世界の味が手軽に楽しめることは国際化の一つであると言える。種類が増えただけでなく便利にもなった。温室のおかげで野菜や果物の多くが一年中いつでも食べられるようになった。またスーパーへ行けばお湯をかけたり温めたりするだけですぐ食べられる即席ラーメンなどのインスタント食品や冷凍食品も数多く並んでいる。その上、フライ、天ぷらなどの調理済みの食品の数も増えたし、買って持ち帰り、そのまますぐに食べられる温かい弁当を売る店も盛んになった。さらに、フライドチキンやハンバーガーなどを売っているファーストフードの店では、待たされることもなく、すぐ温かいものが食べられる。このように、社会の変化につれて、日本人の食生活も大きく変わってきているのである。Ya. Nah, jadi untuk semester ini sampai sini. Tapi mungkin nanti saya akan ulang lagi. Untuk semester depan itu kita akan adain presentasi ya. Jadi kalau nanti saya yang masih mengampunya, nanti akan saya rubah. Salah satunya adalah dengan presentasi ya, presentasi kelompok untuk membahas tentang topik-topik yang ada di buku ini, dibagi. Kemudian seperti saya presentasi di semester ini, nanti Anda tinggal baca, kemudian sampaikan kepada teman-teman bagaimana pemahaman Anda terhadap kosakata dan kanji serta bacaannya seperti apa. Jadi nanti tidak seperti sekarang ya. Jadi sekarang ini selama beberapa kali pertemuan terus itu adalah metode ceramah yang dipakai oleh saya. Nanti mulai semester depan Anda udah masuk Chujokyu ya. Chujokyu itu artinya sudah mendekati level menengah ke atas gitu ya. Jadi Anda harus sudah terbiasa dengan kanji dan bacaan-bacaan yang cukup panjang seperti ini. Sehingga kemampuannya itu semakin lama semakin meningkat, kemudian kanjinya semakin bertambah, minimal cara membaca kanjinya ya. Kalau menulis mungkin ya dosen juga banyak yang tidak bisa menulis ya. Tapi minimal membaca kanji adalah sebuah keharusan kalau Anda ingin targetnya adalah setelah lulus itu atau sebelum lulus itu sudah punya N3 ya. Nah, jadi kanji di sini adalah kanji N4 dan N3 sehingga Anda harus bisa membacanya ya. Jadi kalau di buku yang buku kanji itu kalau dilihat dari referensi ini adalah buku kanji yang 300 ya. Nah ini kan semester sekarang, nanti ada yang 500. Nah, 500 ini saya kesulitan untuk mendapatkan e-booknya sehingga Anda tidak saya ajarkan di semester ini untuk yang 500 kanjinya. Nah targetnya setelah nanti Chujokyu kanji, Chujokyu Majigoi, target Anda adalah menguasai 500 kanji dasar atau setara dengan N4, N3,5 ya. Kalau N3 mungkin sekitar 800-an ya. Kalau N2 itu sekitar 1.200, N1 itu sekitar 2.000. Nah ini buku ini juga ada,
tapi bukunya versi hardnya itu tidak ada, yang ada versi yang pakai website Nihongo Shokyu dan Nihongo Chukyu. Kita udah mulai masuk ini, buku ini insya Allah yang tadi saya jelaskan tadi, ya. Di sini ada 21 bab. Kok sampai 21 ya? 17 ke 21 ya. Nah itu, jadi nanti mudah-mudahan dari bab 8 sampai bab kira-kira 17 kita bisa pelajari lagi di semester depan bersama saya. Kalau pengampunnya masih ditetapkan saya, karena mungkin berlanjut. Baik. Nah tadi sekilas kita sudah dengar. Yang pertama di paragraf ini adalah sejarah makanan, termasuk tipe makanan itu ada 2 tipe makanan. Utama dan makanan sampingan atau lauk pauk. Kemudian di bab 2 ini tentang chomiryo. Chomiryo itu bumbu atau ya bumbu-bumbu yang dipakai dalam masakan Jepang. Kemudian nanti setelah itu tentang filosofi makanan Jepang dan tentang makanan Jepang pada saat ini. Perubahan kebiasaan makanan Jepang pada saat ini. Oke, hari ini sudah 22, berarti 21 orang, nambah 2 ya. Oke, jadi tinggal 2 orang lagi yang tidak hadir hari ini. Belum hadir mungkin. Baik, kita mulai lagi ya. Kita pelan-pelan, kalau tadi kayaknya terlalu cepat. Kita dengarkan satu persatu kalimat ya tentang kosakata yang ada di buku ini. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。主食というのは日常の食事の中心となる食べ物で、普通は穀物である。副食というのはその穀物と共に食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。日本人の米食の歴史は古く、すでに弥生時代から始まっていたと言われている。副食の中心は、魚や貝や野菜であった。古くは肉食も行われていたようであるが、奈良時代に仏教が広まってからは、動物の肉を食べることが避けられるようになった。現在のように再び肉が食べられるようになったのは、明治時代に入ってからである。日本料理に使う調味料で重要なのは醤油であろう。中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。醤油は調理に使われるだけでなく、豆腐や刺身を食べるときなど、かけたりつけたりしても使われ、和食になくてはならないものである。味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。もちろん塩、砂糖、酢、ソース、それに最近は化学調味料も欠かすことはできない。Ini kita mulai dari bab pertama, ya. Di sini ada kosakata yang baru, yang biru, tapi ternyata ada kosakata yang lama juga kanjinya itu agak sulit ya. Misalnya seperti shukang. Itu kebiasaan ya, kebiasaan. Shukang itu kebiasaan. Baik, kita mulai, kita dengar, bahas ya. Di sini ada apa itu shushoku dan fukushoku. Jadi ajiya no kuniguni ni wa mukashi kara shokuji o shushoku to
fukusoku ni wakete kangaeru shukan ga aru. Ya, jadi di sini di negara-negara Asia itu ada kebiasaan untuk berpikir membagi makanan itu menjadi dua, ya, makanan pokok dan makanan sampingan. Makanan pokok itu disebut dengan shushoku. Shu itu omo ya, tambah soku, makanan utama, dan fukushoku itu makanan pelengkap atau lauk pauk, ya, okazu. Shushoku. Ya, pendek semua, shushoku. 主食、 Artinya shushoku itu adalah pudang taberu mo sokuji no naka de omo na tabemono. Jadi biasanya adalah makanan utama seperti beras, kome, pang, dan lain-lain. Kalau Indonesia kalau belum makan nasi itu artinya belum makan berat, ya, atau makanan berat gitu ya. Nah, kalau orang Jepang ya mungkin disebut itu bisa lah ya, shusoku itu. Nah, wasoku, ada shusoku, kemudian ada fukushoku. Fuku itu artinya pelengkap, ya. Fukushoku itu artinya pelengkap. Kok suka gini ya? Ini pagi-pagi masih belum banyak yang pakai internet, tapi kok ini ya. Jadi shusoku to isho ni taberu mono, makanan yang dimakan bersama dengan makanan pokok. Misalnya seperti sakana, niku, yasai, dan lain-lain. Atau lauk pauk ya, dalam bahasa Indonesia itu mungkin lauk pauknya gitu. Nah, jadi di paragraf pertama ini tidak jauh dari shushoku dan wasoku ini. アジアの国々には昔から食事を主食と副食に分けて考える習慣がある。 Jadi syukan itu kebiasaan berpikiran untuk membagi makanan dalam makanan pokok dan makanan pelengkap. Dari dulu itu ya, orang-orang Asia itu seperti itu. Kayaknya begitu ya. Kuni-kuni itu negara-negara berarti. 主食は日常の食事のある食べ物で、普通は穀物である。 Jadi ini penjelasannya yang disebut dengan shusoku. Shusoku toいうのは日常のsokuji, kehidupan sehari-hari nichijo itu ya. Jadi nichijo itu artinya kehidupan sehari-hari. Nichijo kaiwa, nichijo seikatsu itu kehidupan sehari-hari. Nikaiwa berarti percakapan sehari-hari. Ini suka ada gangguan gini. Nah, nichijo 日常、 Nichijo panjangnya. Artinya mainichi no koto atau putsu, pudang, daily ya. Dalam kehidupan yang paling utama ketika makan, misalnya chushin itu artinya pusat atau tempat tempat sentral 中心、 atau yang paling penting ya, menakan otokoro, taisetsu no koto ya, atau taisetsu no mono itu bisa dibaca chushin. Kalau bahasa ini sentral sih. Jadi tabemono, putsu wa sokumotsu. Nah, ini sokumotsu itu kayak apa ya? Sokumotsu itu adalah padi, ketela, kemudian sini belum. Nah, sokumotsu. Sokumotsu itu artinya 穀物、 kokumotsu ya. Kokumotsu itu artinya seperti ini jenisnya, itu ada kome, mugi, mame ya, tomorokoshi, jagung gitu ya. Nah, ini menjadi tumbuhan yang menjadi makanan pokok. Nah, manusia itu kan kalau nggak makan kome, nggak makan terigu ya, nggak makan kacang-kacangan itu belum makan gitu ya. Jadi ini disebut dengan tumbuhan yang menjadi makanan pokok seperti kome, mugi itu apa, terigu ya, kemudian
mame, kacang, dan tomorokoshi jagung. Ini disebut dengan kokumotsu ya, kokumotsu. 主食というのは日常の食事の中心となる食べ物で、普通は穀物である。Jadi apa yang maksud dengan kokumotsu ya tadi ya, kome dan sebagainya. Nah, kemudian penjelasan tentang makanan pelengkap itu apa? 副食というのは、その穀物と共に食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。Okazu itu artinya lauk pauk ya, lauk pauk atau makanan yang menyertai makanan pokok. Ya sama, fukushoku sama dengan okazu. Di sini yang dimakan bersama daging yang dimakan bersama dengan tadi kokumotsu tadi ya, beras, terigu dan totomoni itu artinya bersama. Toishoni ya, toishoni sama dengan totomoni. Fukushoku というのは、その穀物と共に食べる肉や魚や野菜などのおかずのことである。Nah, jadi seperti kita ada makanan pokok dan makanan pelengkap. Ya, pelengkapnya apa? Di kita itu ya sayuran, daging, gitu ya, sebagainya. Nah, ini termasuk dalam sini ya. 日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。Jadi Jepang seperti negara-negara yang Asia lainnya, makanan pokoknya adalah kome. Ya, joku itu termasuk joku stereo itu artinya berada di dalam lingkungan ya, masuk grup gitu. Masuk grup ke dalam sini. Jadi Jepang itu termasuk negara yang menggunakan beras sebagai makanan pokoknya. Sokubunka keng, keng itu artinya wilayah. Sokubunka keng berarti budaya makanan ini. Nah, di sini Jepang seperti negara-negara lain yang masuk dalam wilayah ini, Okuno Asia Shokoku, Shokoku negara-negara Asia. Todoyo sama toishoni atau onaji ya, shushoku wa kome de aru. 日本もこのような食文化圏に属しており、多くのアジア諸国と同様、主食は米である。Nah, kome itu menjadi makanan pokok Jepang sejak dulu ya. Di sini ada zamannya. 日本人の米食の歴史は古く、すでに弥生時代から始まっていたと言われている。Nah, beishoku itu artinya makanan sama dengan kome ya, makan beras ya, makanya Amerika itu disebut dengan beikoku, artinya negara penghasil beras gitu. Nah, kalau untuk lengkapnya kita lihat di sini atau kotoba aja ya. Tadi yang sudah tadi ya, soku seikatsu. Shokuseikatsu. Ya, soku seikatsu itu apa? Artinya adalah seikatsu no naka de sokuji ni kankei ga aru bubung. Bagian yang ada hubungannya dengan makanan dalam kehidupan sehari-hari itu disebut dengan soku seikatsu. Ya, eating habit. Kemudian kuniguni tadi sudah. Kuniguni. Negara-negara taksang no kuni ya. Kemudian shushoku tadi juga sudah. Shushoku. Kemudian fukushoku. Fukushoku. Wakete dibagi ya. Hitotsu no mono o futatsu ijo no mono ni suru. Jadi satu makanan dibagi menjadi dua lebih. Gitu. Spirit ya. Kemudian nichijo. Nichijou. Itu kehidupan sehari-hari.
Mainochi no koto ya. Kemudian chushin tadi sudah, artinya center. 中心、 Mannaka no tokoro, taisetsu na koto. Kemudian taisetsu na mono. Kemudian to naru itu sama dengan menjadi, ini naru ya. Kemudian ini kokumotsu, tadi sudah, kome, mugi ya, mame, tomorokoshi nado, shokuji ni naru shokubutsu. Shokubutsu itu tumbuhan. 穀物とともに、 Totomo ni artinya bersamaan, bersama to ishoni. Kemudian okazu tadi itu makanan pelengkap おかず、 sama dengan susoku ya. Kemudian sokubunka ini termasuk dalam budaya apa sokuji no shukang ni kanke no arubunka, budaya yang berhubungan dengan kebiasaan makan. Kemudian ini sokubunka keng 食文化圏、 berarti wilayah yang makannya seperti itu. Ya, sekai no kuni no naka de shokubunka ga onaji yona chiho grupu. Jadi negara-negara yang wilayah-wilayah yang mempunyai makanannya yang sama ya di dunia ini. Seperti Jepang, Korea itu mirip. Asia ya Asia ya tadi. アジア、 Shokoku 諸国、 artinya iro-iro na kuni ya. Kemudian Asia Shokoku to doyo アジア諸国と同様、 itu artinya Asia Shokoku to onaji. Di Jepang itu sama dengan negara-negara Asia lainnya. Kemudian ini dibaca Beishoku, bukan Komeshoku ya, tapi dibacanya Beishoku. 米食、 Jadi kome o shushoku toshite taberu koto. Makanan utamanya adalah beras. Kemudian sudeni すでに、 itu artinya sama dengan setelah mo atau udah siap dari dulu ya. Jidai itu berarti masa atau sejarah ya. Rekishi o aru tokuchou kara waketa nagai jiki, nagai toki. Jadi di sini periode bahasa Inggrisnya. Jadi ya sama sejarah. Jidai itu artinya masa. Nah ini ada Yayoi Jidai. Yayoi Jidai itu zaman Nara Jidai. 弥生時代、 Jadi antara abad sebelum abad ke-300 sampai setelah abad 300 Masehi. Di sini Nihon no Rekishi no Jidai no namae ya. Di sini kono jidai ni kome o tsukuri do nado no dogu o tsukutta. Jadi Yayoi itu adalah masa pembentukan Jepang 300 sebelum Masehi dan sampai 300 setelah Masehi. Ditemukan peralatan-peralatan dari tembaga untuk ketika membuat beras. Furui ya artinya. 古くは、 Purui jidai, mukasi sama aja ya, sama. Kemudian nikushoku itu artinya makan daging. 肉食、 Nikos taberu koto. Nah ini makan jamin kapan? Ya, Nara Jidai. 奈良時代、 Nara Jidai itu dimulai dari abad ke-7 sampai 710 sampai 794. Jadi kalau yang pertama Yayoi Jidai, kemudian Muromachi Jidai dan Nara. Jadi kebudayaan Nara itu mulai pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-8 kira-kira ya 7. Nah kalau di kita itu dibangunnya Borobudur katanya. Nihon no Rekishi no Jidai no namae. Nara ni seijin ga chushin ga atte kuni no horitsu ga tsukuri
Bukkyo no kuni no Shukyo to Kemita. Jadi Nara itu adalah tempatnya Buddha pertama kali ada bangunannya. Kalau di Nara itu ada Nara Daibutsu ya, ada peninggalannya. Ini katanya sama dengan seumur dengan Borobudur ya. Kalau kita lihat Nara Daibutsu itu seumur dengan Borobudur. Kalau di Indonesia dibuat Borobudur, tapi kalau di Jepang itu dibuat ini gambarnya ya. Kalau ke Nara, Anda bisa lihat ada patung yang besar, ini disebut dengan kuil Todaiji ya, nama kuilnya Todaiji, di dalamnya ada Daibutsu ya, Buddha besar. Nah kalau Todaiji itu ini ya, ini di Nara, kalau kita ke sana bisa masuk ke lubangnya itu katanya keberuntungan. Ya ini mirip ya dengan Borobudur, jadi Borobudur juga katanya peninggalan agama Buddha. Oke. Nah, jadi kalau ke Nara nanti Anda bisa mengunjungi Nara Todaiji atau tempat ini. Ya, tempat untuk melihat Buddha yang besar di dalam kuil Todaiji. Jadi hanya kira-kira 80 tahun ya, 80 tahun masa pemerintahan Nara, kemudian diganti lagi dengan pemerintahan yang lain. Hiromata itu artinya meluas. Hiromatte, Hiromat. hiromaru, Shukyo ya shukan ya kangai kata nado ga toku no chiho made itte minna shiraseru yo ni natta. Jadi menyebar, hiromaru itu menyebar ke seluruh negeri yang jauh. Kemudian ini sakerareru, sakero, sakerareru, sakeru, macam apa ya, dilarang itu tidak boleh gitu ya. Di sini contohnya warui mono ya yokunai mono to kanke o motanai yo ni shitari awanai yo ni shitari suru. Jadi menghindari ya, di sini menghindari atau tidak menggunakan yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal jelek. Nah, kemudian ini genzai pada saat ini sukoshi jikan ni tsuite iu ya, present. Kemudian futatabi, futatabi, moichido sama dengan mata ya, futatabi itu sama dengan mata dan moichido. Dan sampai sini udah penjelasan dari kosakata yang tadi ini ya. Oke, lama kalau kita berbicara kosakata satu persatu, tapi kita lihat di kosakata yang ini akan muncul ya. Nah, tadi. 日本人の米食の歴史は古く、すでに弥生時代から始まっていたと言われている。Jadi orang Jepang memulai makanan beras itu menurut sejarahnya sangat tua ya, dan dimulai pada zaman Yayoi tadi ya, abad ketiga sebelum Masehi dan ketiga setelah Masehi. 服食の中心は魚や貝や野菜であった。Nah, sebagai makanan pelengkapnya adalah sakana, kai itu kerang, dan yasai, sayuran. 古くは肉食も行われていたようであるが、奈良時代に仏教が広まってからは動物の肉を食べることが避けられるようになった。Makanan kebiasaan makan daging pun ya sebetulnya sudah lama Nikusoku itu ya, mereka sudah lama punya kebiasaan makan daging, tapi pada zaman Nara ketika agama Buddha menyebar, mereka menghindari untuk memakan dobutsu, dan dobutsu itu binatang dan memakan daging. 現在のように再び肉が食べられるようになったのは明治時代に入ってからである。Jadi mereka mulai lagi memakan daging lagi pada saat Meiji Jidai. Nah, Meiji Jidai ini pada saat
restorasi Meiji ya pada tahun 1868 ya. Jadi ketika 明治時代、 orang Jepang mulai diperintah oleh Kaisar Meiji ya pada 1868 dan 1912. Jadi Meiji itu berkuasa pada tahun 1868 sampai 1912. Kalau 1912 itu Muhammadiyah buka ya, berdiri ya. Tapi kalau restorasi Meiji itu mulai tahun 1868, di mana Kaisar Meiji berkuasa, kemudian Jepang menjadi negara penjajah. Setelah Meiji menjadi Taisho itu tahun 19 Showa, Taisho dulu, Taisho, kemudian Showa, kemudian Heisei, dan sekarang Reisei ya. Pada ini Showa itu adalah zaman Jepang dari 1913 sampai tahun berapa ya kira-kira. Showa nanti ada ya, Showa itu ketika di Perang Dunia Kedua. Nah kemudian ini sejarah ya, sejarah Jepang dan makanan Jepang, termasuk sejarah tentang makanan kome itu. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi belajar membaca itu harus juga kita dibarengi dengan informasi-informasi yang sudah kita baca sebelumnya ya. Kalau hanya belajar ini saja nanti Anda bingung, apa itu Yayoi Jidai, apa itu Meiji Jidai dan sebagainya, itu perlu kita ininya. Jadi kalau belajar sejarah Jepang itu ya Meiji, Showa, kemudian Heisei dan Reisei sekarang. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nihon no ryori ni chikau choumiryo. Choumiryo itu artinya apa ya choumiryo itu? Bumbu ya. 調味料、 Choumiryo itu ryori ni aji o tsukeru mono, seperti shoyu, kemudian shio dan sato gula ya. Kemudian ada miso shiru, ya ini shoyu. Shoyu kanjinya nggak pakai, tapi yu-nya artinya abura. Ya, juyo nano wa shoyu. Jadi kalau dalam bumbu masakan Jepang itu shoyu adalah yang paling penting ya. Sama di Cina juga ya. 日本料理に使う調味料で重要なのは醤油であろう。 中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。 Nah, jadi di negara-negara Asia dan Cina pun ada yang mirip dengan shoyu itu, seperti di kita kecap, kecap asin ya, dan manis. Sore-jore masing-masing berbeda menurut warna dan rasa ya. Kaori itu wanginya. Sore-jore itu sama dengan それぞれ、 hitotsu ya, atau histori-histori. Kemudian kaori itu artinya 香り、 nioi ya, wangi. Kemudian kotonaru 異なる、 chigawa atau onaji dewanai. 中国や東南アジアにも似たものがあることはあるが、それぞれ味や香りが異なる。醤油は調理に使われるだけでなく、豆腐や刺身を食べるときなど、かけたりつけたりしても使われ、和食になくてはならないものである。 Nah, jadi shoyu itu ketika masak, chori, shuru itu artinya masak ya. Bukan hanya dipakai ketika masak, tapi ketika makan sashimi atau makan tofu ya, tofu itu dicampur dengan sashimi itu kakeru itu ciketari itu ditaburkan ya, ciketari itu. つけたり、つける、 Jadi artinya chikuyoni shuru ya. Nah, kalau lihat itu artinya dicampur dengan sashimi gitu ya. Sashimi itu kalau nggak pakai shoyu itu kayak rasanya nggak ada rasanya. Untuk ada rasanya itu pakai
soyu. 醤油は調理に使われるだけでなく、豆腐や刺身を食べるときなど、かけたりつけたりしても使われ、和食になくてはならないものである。Wasoku itu artinya makanan Jepang ya. Kalau masak makanan Cina ya chuka ryori atau chugoku ryori. 和食、 Nihon no ryori. Jadi Nihon no ryori bahasa istilah yang lain adalah wasoku. Nakute wa naranai mono. Nakute wa naranai mono. Artinya apa ya? Ada yang tahu nggak? Nakute wa naranai mono. なくてはならない。 Kakasenai mono dia harus sama dengan itu ya. Kakasenai itu artinya kakasu kotoga dikinai. Tidak ada yang tidak boleh, tidak ada jehi hitsuyo. Jadi makanan yang perlu dalam setiap makanan Jepang itu ada soyu. Soku wasoku ni nakute wa naranai mono. Seikatsu ni nakute wa naranai mono. Yang tidak boleh, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti air, udara, listrik, gitu ya, gas, itu nakute wa naranai mono. Tidak boleh, tidak ada. 味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。Jadi miso juga sama sih, tapi tidak seperti shoyu yang sangat banyak dipakai dalam masakan Jepang. Miso shiru, hajime, miso shiru ya dipakainya miso. Kemudian nimono, ya makanan-makanan yang di nimono itu makanan yang di apa ya, niru itu di nimono itu apa ya? Tahu nggak nimono? Ya, yang dikukus ya, makanan yang dikukus itu disebut nimono. Kemudian mochi irareru digunakan ya, mochi irareru itu digunakan, itu tsukaimasu, yoku tsukatteimasu. 味噌も醤油ほどではないが、味噌汁をはじめ煮物などいろいろな料理によく用いられる。もちろん塩、砂糖、酢、ソース、それに最近は化学調味料も欠かすことはできない。Ya. Jadi ada dua, di sini ada shu, kemudian ada sauce. Shu itu ini ya, ini sake Jepang ya, nggak boleh miring ya. Nah kemudian sauce ya sauce. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini saja sudah banyak ya. Saya capek menjelaskannya kalau masakan itu. Tidak menarik, tapi ini kanjinya banyak sekali ya. Nah kalau begitu kita lihat makanan Jepang melalui video. Biar sedikit ada tambahan kosakata baru ya. Websitenya apa lagi ya? Ada yang tahu nggak website tentang makanan itu? Ntar. Hirogaru ya, Hirogaru. Coba lihat di Hirogaru Nihongo. Nanti ada kanjinya di situ. Nah, Hirogaru, Anda belajar dari sini juga. Sini makanan ya. Mana tentang makanan itu? Ada tentang makanan. Shokuji nggak ada ya? Coba di sini ya, lihat di Shupa atau Chi. Ini juga enak nih, tapi ini bukan shoyu atau sashimi ya. Ini contoh makanan Jepang ketika makanan yang manis-manis ya, sweets. Oke, kita lihat ya, sambil belajar kosakatanya ya.
Kalau kurang bagus sinyalnya mungkin nggak lancar ya. Harus bagus ininya. Coko ini sebenarnya. Ini aja yang berhubungan dengan ini ya. Ini sashimi ya. Mana ya? Ini makanan manis semua. Nggak, ntar ya, saya lihat yang sushi dan sashimi. Kok nggak ada di sini? Ini makanan manis semua ya. Shoko ya, shoko kemudian kanji. Kok ini satu ya, kita lihat yang manis-manis saja, cuma manis kok. Coba kita lihat yang lain. Videonya nggak bisa dibuka ya tadi. Itu coba dicek di YouTube ya. Kalau di sini agak susah. Nihon no Shoku Seikatsu. Nihon no Shoku Seikatsu. Coba kita dengar. Kalau YouTube dia. 親かと日本の生活。はじめまして。私はIlham des. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Selamat datang di channel Nihon no Seikatsu. Di sini bahasannya adalah ditujukan kepada kalian-kalian yang ingin mengetahui bahasa Jepang lebih mendalam, suka anime, pengen nonton anime, tapi nggak usah lihat translate. Kayak mungkin di sini banyak yang suka dengan negara Jepang, kebudayaan dan jauh lebih banyak lagi. Tapi syarat untuk mengetahui semua itu adalah bahasa, di mana bahasa ini adalah sebagai pengantar kita untuk memahami apa yang ada di dalam kehidupan Jepang. Pertama-tama di Nihon no Seikatsu ini akan mengajarkan bahasa Jepang dari nol sampai kalian bisa semuanya, sampai kalian paham betul. Perbedaan bahasa Jepang sendiri dengan bahasa negara lain yaitu dari huruf yang tidak dipakai dimanapun kecuali Jepang, yaitu hiragana, kata. Ini tentang ini ya, ini aja. Kan judulnya juga yang Seikatsu. Mereka nawarin Susi untuk trial di sana. Papa pingin Susi menjadi皆さんが毎日欠かさず取るであろう食事。中には鉱物や
苦手な食材などもそれぞれ多くあることでしょう。今では、世界各国の料理が自宅でも手軽に楽しめるようになりました。日本独自で発展し、2013年にユネスコ無形文化遺産にも認定された和食も造形美やヘルシーだという理由で、今では海外からの観光客に大人気ですよね。ですが、和食って何って聞かれた場合には、皆さんは何と答えるでしょうか。また、日本の食文化はどのように形成されていったのでしょうか。今回の動画では、世界に誇る和食と日本における食の変遷についてご紹介したいと思います。和食という言葉自体は、文明開化の時代に日本に入ってきた西洋料理や洋食に対応する形でできた言葉です。和食と聞くと、寿司、天ぷらといった特定の料理が思い浮かびますが、具体的な料理を指すものではないのです。農林水産省がユネスコ無形文化遺産に登録を申請した和食の定義があるのでご紹介すると、多彩で新鮮な食材とその持ち味の尊重、栄養バランスに優れた健康的な食生活、自然の美しさや季節の移ろいの表現、正月などの年中行事との密接な関わり、以上の4点が和食の定義なのだそうです。文章で見ると分かりにくい部分もあるので要約すると、四季折々の豊富な食材を使い、見た目の美しさや栄養バランスにも心を配ったおもてなし料理と取れるのではないでしょうか。この中でも季節感の表現において、旬の食材以外にも、食材の切り方や色、調理方法や使用する器などが含まれているのは、世界広しといえど、日本だけかもしれませんね。このように、相手をもてなすための様々な創意工夫や、季節感を重視することで、自然や食材に感謝する気持ちが現れています。いかにも日本人らしく世界に誇れる料理と言えるのではないでしょうか。ここまでは和食、日本料理の概要について簡単にご紹介しました。それでは日本人は一体どのようなものを食べて現代まで続いてきたのでしょうか。日本列島にはいつから人類がいたの？日本の起源っていつから始まったの？というお話になると諸説あるので、土器が作られた縄文時代をスタートとして、現代まで簡単にご紹介したいと思います。縄文時代は、なんとなく狩猟生活しかなかった時代とイメージする方も少なからずいると思います。ですが、縄文時代の象徴ともいえる土器の発明によって、それまでの焼く、干す、いぶすだけの選択肢から、煮る、茹でるなどの調理法を新たに生み出しました。日本の食文化の歴史にとって非常に大きな出来事と言えますね。地域によって異なりますが、食材も豊富で、食事の中心となったのは木の実や芋のほか、栗やくるみ、どんぐりなどの堅果類などです。その他にも山菜や貝類を中心として、マグロなどを漁労によって、イノシシなどを狩猟によって得ていたようで、これらを様々な方法で調理した後も遺跡や土器に残されています。時には誰かを知らず知らずのまた、海水を煮ることで製塩技術も身につけ食材を保存できるようになり、弥生時代からと言われていた稲作も行われていたようです。信じられないかもしれませんが、クッキーの原型となるような食べ物も出土しているのです。狩猟生活しかなかったと思っていた方にとっては、驚くような食生活が縄文時代からあったのです。自然に感謝し、みんなで分け合って食事をしていたと想像すると、素敵な時代ですね。弥生時代の食生活は、稲作が幅広く地域に広がり、日本や中国の歴史書などにも食に関する記載が残っているのが大きな特徴です。魏志倭人伝に残された記述によると、水に潜り貝や魚を取る、生で魚を食べる、稲や粟を栽培する、
温暖な気候で通年生野菜を食べる。木や竹の器を用いて手で食べる。飲酒を好むなど多くの記録が残っています。生で魚を食べるという記述が刺身だとしたら、思っていたより長い刺身の歴史に驚かされますね。当時の遺跡の出土物から考えられたこととして、米などを主食として肉、魚や貝、海藻、野菜や山菜などを副菜にするという日本食の基本が出来上がってきたのもこの頃だそうです。その他にも、戦術した酒の醸造や発酵食品が本格的に作られるようになりました。もう一つの大きな特徴は、米は保存が効くことから、貧富の差が生まれる要因となったと言われています。水田稲作への移行に伴って指導者が登場し、村が形成される。さらに水田の所有をめぐって争いが生まれ、小国への誕生へつながったと言われています。縄文時代と比較してなんだか物騒になってきましたね。しかしその結果、邪馬台国を経て大和王権へつながり、現在の日本の礎となったのです。Grammarly does more than catch errors. Nah, banyak iklan ya. Oke, kita sampai sini dulu. With Grammarly, Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Apa? Udah 15 menit lagi. Silakan, ada pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kalau di dalam sejarah yang tadi di YouTube memang katanya dari Yayoi Jidai ya, tapi di buku tadi itu zaman Nara ya. Jadi Yayoi kemudian Nara Jidai, ada Jomong juga. Jomong itu sudah sebelum Yayoi itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Untuk hari ini ya, ini tidak masuk dalam ujikom, tapi masuk dalam materi yang perlu disampaikan. Oke, kita lihat lagi. Nanti Anda silakan siap-siap untuk ujikom bab 1 sampai bab 5 ya, buku ini Jeplang ini. Akan pelajari, kemudian persiapkan untuk ujikom tanggal 11. Jadi tanggal 11 itu semua kelas A dan kelas B bersama untuk ujikom ya. Jadi tentang Ringo, kemudian tentang supermarket, tentang Nihon Jinto Yofuku, tentang Nihon no Kokudo Toyamakawa, kemudian Sakura no Hana, sampai situ. Untuk yang ini dua nggak usah, ini bonus ya, bonus pembelajaran untuk semester ini. Contoh seperti tadi ya, yang sudah muncul di bab 5 itu muncul lagi di bab 4 misalnya, seperti Nakutewa Naranai Mono ya, Nakutewa Naranai Mono. Ini sudah sama dengan Kakasenai Mono. Misalnya di sini Nakutewa Naranai Mono itu adalah 辞書は外国語の勉強になくてはならないものだ。Jadi kamus adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada ketika belajar bahasa asing. 人の成長には友達がなくてはならない。Manusia juga berkembang, tidak bisa tidak tanpa kehadiran temannya, tomodachi. Hito no seichou ni wa tomodachi ga nakute wa naranai. Kemudian 用事があるからすぐ帰らなくてはならない。karena ada keperluan maka mau tidak mau harus pulang dulu. Kemudian juga ini 計算は正しくなくてはならない。ini ada nakute wa naranai ya. Nakute wa naranai sama di sini ya. Tidak boleh salah untuk perhitungan akuntansi itu.
Nah ini perlu ini sama dengan Kakasenai Mono yang ada di bab 5. Seperti yang di sini ya, supermarket, bab 2. Di bab 2 itu ada Kakasenai Mono. Itu sama dengan Nakutewa Naranai Mono tadi ya. Nah, Supawa di sini. このようにスーパーは便利な点も不便な点もあるが、もう私たちの生活に欠かせないものとなっている。 Menjadi sesuatu yang mutlak harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Di bab ini Kakasenai Mono ini muncul lagi di bab berikutnya, di bab Sakura ya, di Sakura juga muncul. Tentang Kakasenai Mono ini. Ya. Artinya di Sakura bab 2 ya. Nah, di sini juga ada mana? Kakasenai Mono mana? Enggak ada Chiranai Mono ya, bab 2. Oh, di bab Chiranai Uchini kalau ini ya, Chiranai Uchini yang muncul. Sakura wa Nihonjin ni totte. Oke. Kalau begitu ini udah jam 8.20, kita akhiri perkuliahan. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang bertanya? Oke. Tadi siapa yang terlambat ya? Kita cek dulu ya. Rahmat juga terlambat ya. Kalau yang tidak terlambat silakan nanti saya perbaiki dulu. Saya Sensei Alfianisa. Oh, Alfianisa nggak terlambat kan? Tapi Iya. udah absen sendiri. Udah absen belum? Absensinya tertulis terlambat. Oh iya, tadi saya terlambatin. Alfianisa ya? Alfianisa tidak. Oke. Berarti hadir ya, seperti biasa. Rahmat terlambat ya, Rahmat. Yunus terlambat toh? Ada nggak ada Yunus? Kayaknya nggak ada Yunus. Rahmat terlambat, Khairunisa terlambat. Heni tidak ada ya? Heni kayaknya nggak ada ya? Oh ini nggak ada. Terus Rahmat ada. Alfianisa juga tidak ada. Ada ya? Ada. Oke. Yunas yang tidak ada. Berarti 2 orang yang tidak hadir ya. Ini tidak hadir. Sama Yunas. Oke, kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti siap-siap, silakan Anda selesaikan tugasnya ya, dan siap-siap untuk uji kom. Tugas akhir perkuliahan seperti biasa, dan saya ulangi lagi di sini. Anda mengisi tentang feedback perkuliahan ya. Nah, di sini tanggal 11 Januari deadline-nya untuk tugas individu juga ya. Kemudian nanti di sini saya akan tambahkan satu lagi aktivitas forum diskusi. Ini hanya diskusi kayak chatting gitu ya. Saya kekurangan forumnya, silakan Anda isi. Ini juga ada penilaian harian. Nanti saya tambahkan sini pertemuan keempat di sini. Bukan chat tapi forum diskusi ya, forum diskusi. Forum diskusi Chokyu Mojikoi gitu ya, hari ini aja. Senin 4
Januari 2020. Oke, sama ya. Nanti Anda tinggal menjawab pertanyaan saya aja. Kalau ini tinggal menjawab pertanyaan. Kemudian nanti ada penilaian, kategorinya nanti saya kategorikan. Kemudian ini untuk kelas A, kemudian start. Jam 10 aja, jam 9 sampai tanggal besok ya, sampai besok aja, sehari aja. Ini cuma ngisi kok, cuma menjawab pertanyaan sampai jam 9. Oke, ya di sini apa pertanyaannya? Saya buat ya. Kemudian partisipasinya untuk khusus A, kemudian di sini diskusi baru. Forum diskusi ya. Pertanyaannya itu apa kesulitan Anda belajar kanji? Dan alasannya. 2. Apa kesulitan Anda belajar kosakata? Sebutkan alasannya. Aja ya, cuma 2 pertanyaan, silakan Anda jawab. Nanti sampainya 1 hari, jawabannya itu aja. Apa kesulitan Anda ketika di sini tinggal di reply aja, nanti saya tahu siapa yang membalasnya. Apa kesulitan Anda belajar kanji? Sebutkan kesulitan Anda belajar kosakata serta alasannya. Itu aja ya. Tambahannya silakan Anda isi di sini. Oke, karena jam sudah menunjukkan jam 8.26, 3 menit lagi hari ini sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan ini saya akan tutup dengan ucapan hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,